Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 14 Februari 2023. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 305, Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu saat ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Saudara terkasih, menyampaikan pesan-pesan kepada orang lain sebelum berpisah adalah tindakan yang lazim dilakukan oleh siapapun. Ada seorang remaja yang akan melanjutkan studi di luar kota. Orang tuanya berpesan kepada anaknya agar berhati-hati dalam bergaul, memelihara kehidupan rohani, dan rajin-rajin menghubungi orang tua. Ada seorang sahabat yang akan bekerja dan berkeluarga di luar kota. Di dalam pesta perpisahan, kita berpesan kepadanya untuk mampir sesekali ke kota kita. Ada juga seorang ayah yang sudah sakit parah dan merasa bahwa waktu hidupnya sudah tidak lama lagi.
berpesan kepada anak-anaknya untuk menjaga ibunya dan jadi anak yang bertanggung jawab pada keluarga. Menyampaikan pesan-pesan sebelum perpisahan juga dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Percakapan Yesus dengan murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 31-35 adalah detik-detik di mana Tuhan Yesus akan menempuh jalan salib. Sebelum menempuh jalan salib itu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka saling mengasihi sama seperti dirinya mengasihi mereka. Yesus berkata bahwa pesannya ini adalah sebuah perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu di dalam Yohanes 13 ayat 34. Dalam pikiran kita, baru berarti belum pernah ada sebelumnya. Sebetulnya kata baru dalam Yohanes 13 ayat 34 di sini diterjemahkan dari kata Yunani kainos yang dapat diterjemahkan tidak digunakan atau unused dalam bahasa Inggris. Jadi sebetulnya perintah Tuhan Yesus ini bukan baru dalam pengertian dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi dari yang sudah ada tetapi tidak digunakan. Kita bisa temukan perintah Tuhan tentang kasih dalam kitab-kitab Perjanjian Lama di Imamat 19 ayat 18 tentang mengasihi orang sebangsa. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 34 tentang mengasihi orang-orang asing. Orang-orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 5 tentang mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi perintah yang baru dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu adalah perintah yang sudah lama ada, tetapi tidak digunakan atau diterapkan oleh umat Allah. Dalam percakapan detik-detik menuju jalan salib ini, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menerapkannya. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Kata mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34 ini diterjemahkan dari kata Yunani agapao atau kata bendanya agape. Kita tahu bahwa kata agape seringkali digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada dunia. Kasih agape digambarkan dengan tindakan Allah yang hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia melalui jalan salib. Pendek kata, kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Jika Tuhan Yesus menggunakan agape, sesungguhnya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka saling mengasihi dengan kasih agape, yaitu kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Kita tahu bahwa persekutuan yang menjadi kelanjutan murid-murid Tuhan Yesus adalah gereja. Dengan demikian, pesan Yesus untuk saling mengasihi ini adalah pesan bagi gereja di masa kini. Tuhan Yesus tentu mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun, melampaui tembok-tembok gereja. Tetapi di dalam bacaan kita hari ini, pesan Tuhan Yesus itu spesifik hanya bagi murid-murid Yesus. Yesus berpesan agar murid-murid di dalam persekutuan internal mereka saling mengasihi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita telah menjadi persekutuan yang saling mengasihi? Apakah kita telah menjadi anggota gereja yang mengasihi anggota gereja lainnya? Atau kita justru malah menjadi serigala bagi sesama kita di gereja? Kasih agape, yaitu kasih yang rela berkorban tanpa pamrih, ini adalah karakteristik Tuhan Yesus. Jika murid-murid saling mengasihi di antara mereka dengan kasih agape, orang-orang akan langsung mengenali siapakah mereka itu. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jika kita sebagai gereja saling mengasihi dalam persekutuan internal, dan kasih itu kita lakukan juga di tengah kehidupan sehari-hari, jika orang-orang akan melihat, orang-orang akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Marilah kita hidup saling mengasihi di dalam gereja. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa.
Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur di mana Engkau sekali lagi mengingatkan kami agar kami mau mengasihi sesama kami. Terkhusus di dalam hari ini Engkau ingatkan kami untuk mengasihi saudara-saudara seiman kami di dalam gereja. Berkatilah kami agar kami menjadi anggota-anggota GKI Taman Cibunut yang saling mengasihi di dalam, tanpa pamrih, bukan menjadi serigala bagi sesama kami, tetapi menjadi sahabat yang mengasihi mereka. Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang membuat kasih itu tertahan di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu kami memohon pertolongan-Mu di dalam Roh Kudus, agar Engkau membongkar segala jeruji yang menahan kasih kami, yang menahan kasih kami untuk memperhatikan, untuk mengampuni, untuk memberikan tuntunan kepada sesama kami. Sesungguhnya kami bukanlah orang yang sempurna. Ada kalanya kami pun juga gagal menjadi orang-orang yang mengasihi. Tapi jangan biarkan kami terus tenggelam dan terpuruk dalam kegagalan kami itu. Biarkan kami bangkit kembali dan mencoba untuk mengasihi sesama kami, sekalipun kami adalah sosok yang terbatas. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan persekutuan kami, agar kami saling melindungi, saling melengkapi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya kami tidak bisa hidup seorang diri tanpa kehadiran sesama kami. Sebagaimana Engkau ajarkan kepada murid-murid, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai hari ini kegiatan kami. Kami percaya Engkau akan menyertai dan membimbing kami, agar setiap pekerjaan kami memuliakan nama Tuhan. Dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berjuang dengan sakit penyakit. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan batin kepada mereka untuk melawan rasa sakit itu, sambil tetap terus percaya kepada Tuhan yang mempunyai rancangan yang indah bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami serahkan perjalanan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa pagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.